Itu kayak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali di live talk show Bincang Hati bersama saya Devi Rahmadana Dan saya Umi Hani Siti Nurain. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sekarang sudah masuk bulan, bukan kedua ya, udah pertengahan bulan Juni. Gak terasa ya. Minggu depan sudah masuk Muharram minggu depan. Ajaran baru juga ya, udah mulai dekat Belum ajaran lah, baru. minggu depan banget Muharram. Tadi dapat kabar hari Selasa libur apa? Orba Muharram. Ya, insyaallah pekan depan kita akan bahas sedikit tentang Muharram juga gitu ya. Tema Muharram ya. Tema Muharram Spesial untuk pekan depan. Nah, untuk pekan ini bahas apa nih kita nih? Berita terbaru yang sedang viral. Sepasang cowok atau pasangan gay gitu ya berani berciuman di kampus gitu ya. Ini berarti ciumannya bukan ciuman biasa dong, ciuman hot mungkin ya. Karena sampai viral gitu. Kerekam sih jelas sama teman-teman ya gitu, nggak tahu cuman sedetik 2 detik atau sampai berdetik-detik gitu. Itu kan hal yang luar biasa ya, cowok sama cewek aja udah mengejutkan. Ini cowok sama cowok gitu sudah berani tampil depan umum bermesraan di kampus lagi di tempat umum ya. Itu ya di lembaga pendidikan lah ya jatuhnya, kan betul-betul mencoreng nama baik rasanya gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas dengan pemateri kita. Kan materi kita berdua. Iya, materi kita berdua kita. Itu ya, kita akan diskusikan terkait hal ini, gimana caranya biar tidak terjadi lagi. Soalnya kan semakin sini kayaknya sudah semakin tidak baik-baik saja lingkungan di sekitar kita ini. Nah, anak-anak kita sekarang masih kecil kan, mungkin yang masih kecil. Itu kan akan bertambah usia tuh, bertambah tahun, terbayang dalam pikiran kita para orang tua, anakku masih kecil, kondisi dunia sudah seperti ini. Gimana ketika dia nanti dewasa, ketika dia remaja yang dewasa muda gitu kan, dewasa tua gitu ya kan. Seperti apa lagi nanti gitu loh. Ini yang akan kita bahas, bagaimana cara menanggulangi mesin hati dalam keluarga kita agar kejadian seperti ini tidak menimpa dengan keluarga kita. Nah gitu. Jadi emang beritanya tuh dan minggu lalu ya sih sebenarnya ya, dan minggu lalu sampai dipanggil sama teman-temannya dan orang tua juga dipanggil. Si bapaknya nggak tahu kenapa dipanggil, datang pulang kerja bawa tas backpack gitu. Pekerja lah berarti ya, bukan pekerja keras ya. Pekerja keras lah gitu, setelan bekerja keras gitu ya, selain baju kotak-kotak gitu ya, pakai kemeja, pakai tas backpack gitu. Nah, ternyata dapat kabarnya di tempat itu, di kampus, agar si bapaknya itu berlutut di depan teman-teman anaknya itu, menyampaikan minta maaf gitu. Jadi kan luar biasa ya rasa malu yang diterima oleh orang tua atas kejadian tersebut gitu. Nah, ini dampaknya ini baru di level sosial itu bisa kita lihat gitu, mungkin di level kesehatan masyarakat segala macam gitu. Ini luar biasa. Nah, jadi memang anak kita kan emang, nah bapak ini kan dia tiap hari itu nganterin anaknya tuh ke stasiun gitu, ngantarkan anak berangkat kuliah. Cuman ya akhirnya penjagaan itu kan hanya sampai hanya fisik aja ya. Sebatas fisik bapaknya bisa hadir di sana, sebatas pandangan bapaknya melihat anaknya gitu. Sementara anak itu ketika dia lepas dari itu semua, dia juga sebenarnya kan harus punya perlindungan gitu, nggak bisa terus-terusan dijaga oleh orang tua gitu. Nah, ini butuh punya sesuatu. Ini yang kita sebut dengan benteng hati ya. Bagi kita, benteng hatinya artinya dari ketiga mesin hati itu semuanya harus punya kekuatan untuk membentengi diri dia menghadapi berbagai
kejadian-kejadian kemaksiatan di zaman ini gitu. Jadi jangan sampai terpengaruh ya, karena dia sudah kokoh gitu. Mental dia sudah kokoh gitu ya. Apa yang dia pahami, kasih sayang dia sudah cukup, eksistensi dia cukup, penghambaan juga cukup untuk melindungi dia dari hal-hal yang maksiat di luar. Ini yang mau kita bahas lah malam ini, bagaimana, kenapa dan bagaimana. Tuh, dan memang sebenarnya gini ya, membangun benteng hati anak tuh jalan terakhir sebenarnya untuk menyelamatkan mereka. Jadi kita harus sebenarnya menyiapkan sebelum itu ya. Gini, kita kan anak itu nanti akan menghadapi lingkungan gitu ya. Nah, lingkungan itu dibentuk oleh masyarakat dan juga ada kebijakan-kebijakan dari negara. Nah, ini kan sebagai orang tua kita hampir tidak memiliki peran di sana. Ada sebenarnya kita bisa ambil peran, tapi saat ini sangat minim lah tipis kita bisa berperan di sana gitu. Mengatur kebijakan negara, membentuk masyarakat, itu sangat tipis sekali peran kita di situ. Nah, di mana kita bisa berperan besar? Ya, inilah jalan terakhirnya, menyiapkan anak kita sehingga mereka siap untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini. Gitu. Insya Allah kita coba diskusikan malam ini. Luar biasa ya. Ini ya kan sebenarnya ketika tampil perbuatan itu, nah kita bisa lihat nih kondisi mesin hatinya itu seperti apa. Ketika anak melakukan itu, pasti ada yang tidak seimbang di dalam dirinya, di dalam mesin hatinya ini. Nah, coba tolong bantu dijelaskan seperti ini. Oke, kita lihat satu-satu ya. Kita lihat dari mesin hati eksistensinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat mesin hati eksistensi, ini kan anak laki-laki sama anak laki, gitu ya. Seharusnya secara eksistensi anak laki-laki itu tidak akan mau bermesraan dengan laki-laki juga, gitu. Karena eksistensi dia adalah sebagai makhluk sosok yang kuat, gitu, sosok yang menaklukkan, bukan ditaklukkan, gitu. Lalu dia tiba-tiba ditaklukkan oleh laki-laki lain, lah. Ini berarti secara eksistensi dia pribadi kacau. Pasti sudah bermasalah gitu. Nah, di sini pentingnya kita memastikan eksistensi anak itu kuat dari kecilnya dan bukan hanya sekedar kuat tapi benar gitu ya. Ketika kita besarkan sebagai seorang laki-laki dengan berbagai tugasnya, dengan berbagai beban kehidupan yang kasar misalnya ya, tanggung jawabnya gitu. Kemandiriannya. Peran dia sebagai seorang laki-laki, bagaimana dia memperlakukan seorang wanita, itu semua harus kita bangun gitu. Karena kalau itu tidak ada, kalau itu hilang, dan yang paling sering kan terjadi ketika contoh itu tidak ada di rumah. Contoh laki-laki yang mengambil peran, contoh laki-laki yang hidupnya keras, itu tidak ada di rumah. Gitu. Sehingga anak tidak terus mencontoh kepada siapa, sehingga dia malah menjadi laki-laki yang gampang ditaklukkan oleh laki-laki lain. Laki-laki ditaklukkan laki-laki ya tidak boleh terjadi seharusnya. Gitu ya. Makanya gimana caranya anak laki-laki itu sebenarnya harus tampil sebagai pihak yang menaklukkan sebenarnya. Walaupun bahasanya mungkin terlalu kasar ya kalau bilang, berarti menaklukkan wanita gitu kan. Ya enggak gitu juga sebenarnya bahasanya gitu. Lebih ke mengayomi lah ya. Sebenarnya kalau kita pakai bahasa mengayomi kan lebih enak ya. Jadi kan kalau jadi bahasanya laki-laki diayomi laki-laki kan aneh juga. Jadi gak pas gitu. Jadi seharusnya laki-laki itu jadi pihak yang mengayomi ya wanita harusnya gitu. Yang fitrah yang telah diciptakan oleh Allah itu adalah laki-laki itu melindungi wanita, mengayomi wanita, bukan mengayomi laki-laki lain. Jangan sampai ada laki-laki jangan sampai ada laki-laki yang diayomi malah minta diayomi oleh laki-laki lain gitu. Nah, ini yang disebut dengan boti itu kan. Boti itu kan dari kata bottom, bawah. Jadi dia dibawahi oleh pria lain gitu. Serem ya. Memang kondisi sekarang seperti itu ya. Normalisasi bahasanya, padahal sebetulnya terkait pergeseran adat ya, terkait pergeseran adat juga gitu kan. Tapi membahasakannya untuk
dewasa sekarang tuh dinormalisasi. Netizen seperti itu ya kan. Normalisasi, ya udah, pergaulan bebas itu buat mereka itu hal yang biasa gitu. LGBT itu buat mereka hal yang biasa, dan mereka memang mengusahakan itu menjadi hal yang biasa. Jadi menormalisasi seolah-olah ini nggak masalah kok. Ini emang kami sebagai laki-laki, fisik secara laki-laki, tapi naluri kami perempuan katanya. Itu kan jadi masalah itu Iya kan? gitu ya. Ada yang pengen sampai operasi plastik, ada juga yang berpakaian jadi cantik, belajar make up. Coba sekarang perhatiin aja. Jujur nih ya, Umi nih kalau buka handphone misalnya, lagi buka entah Instagram atau YouTube, itu suka keluar iklan kosmetik ya. Iklan kosmetiknya misalnya maskara ya. Awalnya iklannya perempuan, tapi setelah itu digantikan oleh peran laki-laki maskara tuh. Jadi bulu mata laki-laki dilentikkan gitu. Padahal dia berkumis, lengkap gitu ya. Nggak bisa dilentikkan. Khasnya laki-laki, tapi ditengokin ketika maskara yang bisa melentikkan sekaligus tuh emang laki-laki gitu iklannya. Begitu juga lipstick. Nah, awalnya iklannya perempuan, cewek yang pakai lipstick. Setelah itu laki-laki, emang laki-laki yang tanpa pakai apa istilahnya rambut palsu atau apa gitu, tanpa pakai wig, memang bentuk laki-laki tok, dia memakai lipstick gitu. Nah, memang seperti itulah kondisinya sekarang. Menyeramkan. Jadi inilah sebenarnya terutama laki-laki ya, dan sebenarnya anak perempuan gitu juga gitu. Jadi kita kuatkan eksistensi mereka sehingga mereka percaya diri merasa percaya dengan diri mereka tuh kuat, nggak merasa butuh ada orang yang mendekati atau butuh sosok yang lain untuk bersandar gitu. Itu nanti pembahasannya di kasih sayang. Nah, kalau di eksistensi, ya dia cukup dengan hidup sendiri gitu. Ketika ada yang mencoba mendekati, ada yang mencoba merayu, itu semua bisa dia tolak dengan elegan lah gitu. Kenapa? Karena dia ngerasa aku cukup dengan aku sendiri gitu. Nah, jadi ini yang harus kita bangun dari eksistensi anak itu, baik kita laki-laki maupun perempuan. Nah, gimana caranya? Ya, kita mulailah dari usia kecil itu kita biasakan dia mengerjakan tugasnya sendiri gitu ya, terbiasa berpayah-payah, terbiasa berat mengerjakan tugas-tugasnya gitu, jangan banyak dibantu gitu kan. Lalu ayah juga hadir memberikan sosok sebagai orang yang menjaga, melindungi, memberi nafkah pekerja keras gitu. Itu harus hadir di sosok anak. Jadi jangan sampai yang maskulin lah ya, ayah yang maskulin gitu. Sampai ada yang bilang itu gentleman gitu ya. Perlu juga main kelahi-kelahian gitu sama anak laki gitu. Ya nggak apa-apa, itu ini kan bergelut gitu. Ya mungkin bisa kita arahkan juga ikut bela diri misalnya, taekwondo gitu ya. Jadi secara silat ya. Perasaan dia sebagai aku pelindung gitu. Aku nih orang yang cukup untuk diri aku sendiri, aku pelindung, aku bisa inikan orang gitu kan, mengayomi orang lain, itu muncul pada dirinya. Jadi yang muncul itu bukan aku butuh diayomi, sosok yang gagah, sosok yang perkasa, sosok yang hero itu keluar dari dirinya gitu ya. Nah, ini yang harus kita bangun gitu. Jangan yang kemayu gitu ya. Ya gimana ya, kadang ada juga orang yang bawaannya emang lembut gitu ya, tapi ketika secara pemahamannya, secara naluri mesin hatinya itu emang yakin aku ini laki-laki, insya Allah masih bisa aman gitu. Memang kalau gaya mungkin agak beda-beda ya, ada juga yang gayanya itu emang agak lembut gitu kan, nggak kasar mainnya gitu kan. Cuman dia yakin dia itu adalah laki-laki, dia nggak tertarik sama laki-laki lain, itu yang sebenarnya lebih penting sebenarnya. Ada kan kemarin sih yang konten kreator itu yang suaminya itu lembut gitu kan, lenggok-lenggok tapi nikah, punya anak gitu. Ada ya. Entah untuk konten apa gimana, nggak ngerti juga lah gitu. Cuman ya tetap aja gaya seperti itu sebenarnya kurang pas juga sebenarnya. Jadi masih berpakaian laki-laki sih, kalau dia berpakaian perempuan kan udah kena tuh gitu kan. Cuman kalau gaya-gaya kayak gitu ya masih kurang pas aja rasanya. Karena dia tidak, istilahnya kan kita butuh idealisme, sosok
seorang ayah, seorang ibu gitu, seorang pasangan ya. Kalau dia memang sosok suami ya sosok suami yang ideal lah gitu ya. Itu kalau untuk mesin hati eksistensi. Nah, bagaimana dengan mesin hati kasih sayang? Apakah apa istilahnya karakter itu muncul dia sampai berani di depan umum seperti itu? Apakah karena dia tidak dapat kasih sayang cukup, cinta yang cukup dari ayah atau dari ibu, atau mungkin dari saudara kandung gitu yang ngerasa tidak kurang dikasih sayangi lah istilahnya gitu kan? Nah, iya kurang diberikan kasih sayang gitu ya. Nah, kurang diberikan kasih sayang. Nah, itu gimana nih? Ya, menurut jadi, aku. Tadi kan dari eksistensinya dia harus muncul aku cukup sendiri. Cuman kan memang namanya mesin hati ini kan tidak bisa hidup sendiri dia pasti akan selalu berbarengan antara eksistensi dengan kasih sayang. Nah, kekuatan nalurinya mengatakan aku cukup untuk sendiri itu, yaitu hanya sampai pada batas tertentu saja ujungnya gitu, akhirnya gitu. Tetap saja satu saat dia akan aku butuh pendamping hidup. Gitu. Nah, ketika sudah kepikiran aku butuh disayang-sayang juga, aku butuh pendamping hidup, aku butuh orang teman bicara. Nah, ini dikuatkan juga dari awal ketika ini sudah cukup dapat dari keluarga, dari orang tuanya, dari ayah ibunya, itu dia nggak buru-buru mencari ini. Gitu. Jadi dia bersejalan nanti tuh antara eksistensinya dengan kasih sayangnya. Dia ngerasa cukup, dia hidup sendiri mandiri gitu ya. Kenapa? Karena dari dianya juga dia percaya yakin dengan diri dia sendiri. Yang kedua, dia sudah merasa dapat itu cukup dari kedua orang tuanya. Tidak akan dia mencari kasih sayang di luar jatuhnya ya. Nah, misalnya dia rasa yakin dengan dirinya sendiri, tapi ternyata kasih sayangnya kurang di rumah. Jadi ketika lama di luar, cepat goyah juga akhirnya. Gitu. Ketika lama nggak ada orang tuanya atau yang kalau udah kosong dari orang tua tuh nggak perlu lama di luar lah ya. Sebentar di luar tuh udah cari-cari itu sebenarnya gitu. Jadi walaupun dia yakin dengan diri sendiri, dia akan tetap mencoba mencari hubungan itu keluar. Ya mungkin dia bukan jadi botinya tapi jadi up-nya gitu, jadi menaklukkan gitu karena tinggi tadi, tapi tetap dia butuh segera mencari pemenuhan kasih sayangnya keluar. Nah, ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa saja bentuknya tetap laki-laki pada perempuan, tapi bentuknya pacaran, gitu kan? Atau karena coba-coba, nyoba dengan laki-laki juga, gitu. Jadilah gay, gitu kan? Serem. Atau misalnya, kalau di perempuan banyak gitu kan, trauma dengan laki-laki, akhirnya perempuan dengan perempuan. Gitu. Ya laki-laki juga ada juga gara-gara trauma dengan wanita, akhirnya nggak mau sama wanita lagi, jadi laki-laki sama laki-laki. Gitu. Nah, tapi kenapa bisa muncul trauma-trauma tadi? Yaitu karena dia mencari-cari itu. Dia ngerasa nggak cukup, bukan ngerasa nggak cukup, memang benar-benar kosong dari orang tuanya, sehingga dia mencari keluar. Apakah itu dari ayahnya, ataukah dari ibunya, dia mencari itu keluar. Jadi perlu juga ya, istilahnya sangat perlu ya, bagi orang tua, ayah maupun ibu, ya ayah maupun bunda, ketika dia memberikan kasih sayang kepada anak, selain dalam bentuk mungkin pelukan ya, sentuhan, tapi juga sangat perlu dalam bentuk ucapan juga ya. Misalnya gini, Asma, Umi sayang sama Asma. Asma, Umi cinta sama Asma gitu. Karena apa? Karena terkadang kalau misalnya ucapan itu, misalnya kita nih sayang nih sama anak, tapi kita tidak berani mengatakan, tidak berani mengungkapkan, hanya sekedar dengan perbuatan gitu, tapi tidak berani keluar kata-kata itu. Akhirnya ketika ada orang yang mendekat, baik laki maupun perempuan gitu kan, ketika orang mendekat dan mengatakan hal itu, bisa jadi dia terbawa ke langit-langit seolah-olah yang begitu dibilang aku sayang sama kamu, langsung meleleh, langsung alay, langsung terbuai, terus langsung terpegang lah istilahnya hati dia gitu. Sementara kita yang di rumah misalnya sudah berusaha mengungkapkan dan segala macam perbuatan, tapi karena tidak terucapkan, ketika di luar anaknya bermain terus ketemu sama orang yang pandai mengungkapkan rasa gitu kan, akhirnya malah jadi bisa jadi disoriented gitu ya. Nah ini juga tadi kadang kan sosok ayah itu nggak banyak bicara gitu ya. Kalau dibilang laki-laki tidak bercerita gitu. Tiba-tiba laki-laki bunuh diri gitu. Nggak, jadi secara umum pandangannya itu kan laki-laki itu memang
tidak banyak bicara gitu ya. Nah, Iya. memang secara fakta juga lebih kurang seperti itu gitu. Nah, ketika sudah jadi pasangan suami istri, lalu anaknya jarang mendapatkan apa namanya, secara gesturnya tidak nampak menyayangi anak, lalu bicaranya juga jarang bilang sayang sama anak. Nah, ini tugas istrinya sebenarnya, tugas ibu, tugas bunda sebenarnya. Jelaskan kepada anak, ayahmu tuh sayang nak, gitu. Nah, sekarang itu kan seringnya, udahlah bapaknya nggak bicara, nggak menunjukkan, ibunya pun nggak menjelaskan. Tapi yang gini Lengkap lah hal itu, nggak dapat perlu anaknya. juga sebetulnya dilatih ya kan. Istilahnya ayah juga perlu juga belajar salah satunya berlatih iya. istilahnya. Satunya itu juga. Jangan sampai kekakuan itu terus dipertahankan lah Iya, istilahnya. Kan cuman- dia harus belajar bisa istilahnya menghangatkan kondisi keluarga gitu kan. Cuman kan kadang kalau udah jadi posisi ayah tuh nggak semua segampang itu juga, karena mereka juga sudah membawa luka hati masing-masing gitu. Sudah pernah membawa contoh dari ayah-ayah mereka lagi gitu. Jadi untuk membongkar itu Itu butuh makanya waktu perlu juga. parenting ya. Perlu parenting para ayah. Jadi gini ya, kadang parenting itu cuma ditekankan sama bunda-bundanya. Padahal Iya. ayah itu perlu banget untuk tahu parenting. Maka kalau parenting ikut, maksudnya apa? Biar tahu minimal cara membahasakan kasih sayangnya seperti apa. Minimal mendekati anak seperti apa. Jangan sampai anak karena kurang kasih sayang dari ayah atau kurang tumpahan cinta dari ayah, akhirnya cari di luar. Nah, nanti untuk anak para gadis nih kalau nggak dapat cukup dari ayah, dia akhirnya pacaran di luar. Jadi jangan aneh gitu kalau lihat kok anak aku perasaan udah ini ya nggak diajarin pacaran gitu ya, nggak dibolehin pacaran, tapi kok pacaran juga di luar, itu kenapa? Ya ayah dekat nggak sama anaknya? Dan Cukup nggak dijelaskan kasih sayangnya kenapa gitu? nggak boleh pacaran tuh nggak jelas. Ya harusnya dipahamkan juga gitu Jadi kan cuma kenapa? dilarang-larang gitu, nggak ada penjelasan, nggak pernah ada contoh yang baik juga gitu ya. Akhirnya anak ya dia muncul rasa melawannya, jadi apa yang dilarang dia kerjakan. Atau memang dia penasaran pengen coba gitu Iya, kan. iya. Karena memang nggak ada penjelasan sama sekali. Makanya tugas ibu itu ketika memang ayahnya itu memang kurang mampu menyampaikan, kurang mampu berkomunikasi, ya sebenarnya tugas ibunya lah yang harus mengcover itu gitu. Harus banyak menjelaskan kepada anak, ayah tuh sebenarnya sayang mana gini. Kenapa ayah tuh banyak melarang gini, alasannya gini, harus disampaikan gitu. Nah, cuman yang sering kejadiannya gitu pula kan, mah kenapa sih ayah itu entah bapak malah ikut mas-manasin gitu. Jawaban yang asal tapi istilahnya sama anak jadi tidak mengedukasi ya. Mungkin kan banyak masalah juga mama jadi jawab entah apa bapak butuh gitu. Kesel juga sama suaminya kan. Jadi ketika ada yang bertanya tuh malah dijelek-jelekin bapaknya gitu. Nah, ini kan juga salah satu ini ya tidak boleh menjelek-jelekin pasangan di depan anak kan. Jadi jangan pernah sampai depan anak itu kita terlihat menjelek-jelekkan pasangan gitu. Menceritakan kekurangan, ceritakan keburukan pasangan tidak boleh. Jadi benar harus dijaga. Nah, jadi penuhilah kasih sayang anak itu selagi mereka masih ada di rumah. Gitu. Ketika mereka sudah keluar, ketika mereka merasa kurang itu dapat di rumah, mereka pasti akan mencari keluar. Akan gampang sekali gitu, siapapun yang datang mendekati akan gampang, apalagi dengan kalimat-kalimat penuh rayuan tadi itu ya gitu ya, itu langsung terbang. Belum lagi kalau misalnya dikasih gift lagi ya, belum bisa ditraktirin gitu kan. Itu luar biasa godaannya. Udah ngerasa kasih sayang kurang dari orang tua, ada di luar yang bisa manjain, loh kenapa enggak, kayaknya dia lebih sayang deh sama aku. Nah, itu yang kita hindari ya, maksudnya kita khawatirnya terbawa pergaulan yang tidak baik gitu kan. Jadi kita usahakanlah memberikan kasih sayang yang full kepada anak-anak ya, baik dari bundanya ataupun dari ayahnya juga, karena di situ titik pentingnya inilah yang ngebentuk kepercayaan diri anak nantinya, kemandirian dia, terus kekuatan dia untuk bertahan dari terpaan cobaan kehidupan gitu ya. Nah seperti itu ya, jadi kan yang bisa kita lakukan itu ya itulah, mulai dari kecil diperbanyak interaksi sama anak. Kalau ayahnya nggak bisa ya uminya, tapi usahakan ayahnya bisa juga gitu. Dikasih waktu privat berdua gitu kan. ya, Satu betul, anak dengan untuk sharing satu orang tua ya. gitu, untuk membangun ikatan istimewa antara mereka berdua saja gitu. Apalagi kalau anaknya udah banyak kan nanti masing-masing bukan merasa diistimewakan, tapi malah merasa direndahkan. Jadi punya anak
tiga semuanya merasa direndahkan oleh orang tuanya, kacau gitu. Atau anak cuma satu pun merasa direndahkan orang tuanya, kacau sekali gitu. Jadi berikan waktu mereka untuk membangun kedekatan itu, terus sesuaikan cara komunikasi kita dengan tahapan usianya gitu ya. Ketika sudah masuk usia mumayyiz itu sudah banyak berdiskusi, banyak mendengarkan, apalagi kalau sudah usia balik itu kita perlakukan mereka sebagai orang dewasa juga gitu. Dia benar-benar kita minta pendapat mereka seperti apa, jangan hanya suruh-suruh saja, udah gak bisa main keras-keras lagi gitu. Boleh keras sama anak, tapi di usia itu ya di usia anak-anak gitu. Jangan keterusan sampai usia dewasa masih dikeras-kerasin terus, itu gak akan bisa. Emosi nanti dia berontak ya dia pun bisa keras juga, bahkan bisa lebih keras lagi dari orang tuanya nanti malahnya gitu. Memberontak. Nah itu gimana nih, kan tadi kita udah bahas nih dari segi mesin hati eksistensi, terus kita bahas juga tadi dari segi mesin hati kasih sayang. Nah gimana dengan dari segi mesin hati penghambaannya nih? Nah kenapa bisa muncul orang-orang seperti itu gitu, ada apa dengan mesin hati penghambaannya, dan gimana cara kita menanggulanginya sehingga itu tidak terjadi dengan anak-anak kita? Jadi memang penghambaan sebenarnya paling istimewa ya. Jadi kalau kita lihat sejarah para sahabat itu, mereka ketika sudah dewasa gitu ya, sudah melakukan banyak kemaksiatan di era jahiliyahnya, ketika dapat Islam itu semua bisa berubah gitu, secara drastis. Memang di penghambaan inilah Allah itu membolak-balikkan hati manusia itu gitu ya. Nah ketika penghambaan ini masuk, eksistensi sama kasih sayang nanti akan ngikutin. Apa yang boleh kita lakukan untuk memenuhi eksistensi kita, apa yang boleh kita lakukan untuk memenuhi kasih sayang kita, itu semua diatur nanti dalam naluri penghambaan kita. Karena naluri penghambaannya nanti kan akan berkait langsung juga sama akal kita yang sudah tersentuh dengan Al-Quran dan hadis gitu. Nah disinilah kita untuk penghambaan, kenapa anak itu mampu berbuat kemaksiatan, karena memang nggak paham tentang ini tuh nggak boleh, ini tuh fine saja kok, zaman sekarang orang semua sudah melakukan kok, sehingga menganggap itu bukan hal yang terlarang gitu. Ada pergeseran nilai di masyarakat sehingga dia nggak memandang bahwa itu hal yang salah. Iya, gitu ya? kenapa? Karena secara penghambaannya dia nggak punya pegangan yang lurus gitu, nggak punya pegangan yang kuat. Dia tidak memahami Al-Quran dengan baik, tidak memahami hadis dengan baik. Bahkan ketika ada pembahasan tentang Al-Quran dan hadis, menganggap itu adalah teks-teks kuno yang udah nggak berlaku lagi. Udah nggak relevan gitu. Ya sudah nggak relevan, sudah expire gitu. Kehidupan zaman sekarang ini seperti apa yang berjalan sekarang lah gitu. Yang orang seperti ini ramenya, inilah yang kebenaran adalah apa yang orang kebanyakan, itu kebenaran bagi mereka. Nah ini harus kita luruskan gitu, kita perbaiki. Karena ketika anak mendapatkan ilmu Al-Quran dan hadis itu gitu ya, secara benar, secara kafah, secara menyeluruh, dia akan bisa mengatur cara memenuhi naluri eksistensinya. Dia bisa mengatur cara dia memenuhi naluri kasih sayangnya, walaupun mungkin di awal sangat berat sekali. Tapi dengan dia terus menguatkan diri di penghambaannya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak belajar ilmu-ilmu yang baru tentang ilmu-ilmu Islam gitu, selama ini belum dia pelajari, lalu dia amalkan ilmu-ilmu itu nanti akan memperkuat kepada eksistensinya dan kepada kasih sayangnya itu sendiri gitu. Jadi lengkap dari maksud sekaligus. Memperdalam itu nih yang tadi, memperdalam ilmu agama. Nah, memperdalam ilmu agama ini manakah yang lebih kuat ya? Ketika dia belajar sendiri kah? Mungkin dia mendengar dari buku gitu ya, ceramah A, B, C, D, ataukah mungkin dia join di komunitas yang rutin mengadakan kajian gitu kan? Tapi kajiannya terarah gitu, bukan kajian yang umum terus, tapi kajian ini terarah. Nah, itu mana yang lebih mengena lah dengan zaman sekarang lah, kondisi sekarang? Terkait belajar sendiri ini memang sebenarnya sudah ada larangan dari para ulama. Jadi dikatakan siapa yang belajar sendiri maka gurunya adalah setan. Karena begitu mudah dibelokkan ya. Mungkin ya. Jadi gampang dibisikkan atau gampang, dia kan mencoba memahami sendiri itu nggak pakai guru gitu, dia belajar sendiri gitu, dia baca sendiri, dia coba memahami sendiri. Ya itu gampang dibelokkan gitu, gampang dibisiki oleh setan. Satu itu. Jadi dia nggak boleh belajar sendiri tanpa guru. Nah kedua, kalau misalnya dia punya guru, tapi dia hidupnya sendirian aja, nggak berinteraksi sama orang-orang lain, gitu, nggak berinteraksi sama orang-orang yang belajar ilmu yang sama dengan gurunya, gitu. Ya
itu tidak akan terpuaskan juga mesin hati eksistensi dan mesin hati kasih sayangnya. Karena mesin hati kasih sayang itu kan selain kepada hubungan kepada orang tua, kepada keluarga, dan juga sebenarnya kepada teman-teman sebaya gitu, pada sahabat, pada komunitas gitu. Hubungan dengan diri sendiri, dengan masyarakat sama dan Allah gitu. Ya, jadi eksistensi itu kan diri sendiri, kasih sayang itu sebenarnya kepada sesama manusia, pengabdian itu kepada Allah. Nah, jadi kalau dia belajar tapi dia hidup sendiri juga tetap, ya kasih sayangnya tetap nggak akan terbangun dengan baik. Gitu. Nah, jadi emang lebih tepat itu dia belajar bersama dengan komunitasnya, belajar bersama-sama dengan guru yang sama, dia menjalin kekerabatan dengan teman-teman yang lain, sampai nanti misalnya akhirnya membangun keluarga juga dari situ. Nah, ini yang bisa dilakukan ketika dia, ya ini memang gini ya, kalau yang masa kita bahas itu lebih kepada anak itu sudah menemukan itu sendiri di luar gitu. Menemukan kenyamanan dia di luar ya. Menemukan Islam itu lagi di luar gitu. Mungkin yang perlu kita bahas itu kan adalah kita sebagai orang tua nih, apa yang perlu kita siapkan kepada anak kita gitu kan. Ya jadilah contoh ayah atau ibu yang memang menanamkan akidah itu kepada anak. Yang paling utama adalah akidah. Apa akidah itu? Akidah itu adalah cara berpikir. Cara berpikir yang kehidupan kita ini semuanya harus diatur dengan Al-Quran dan hadis. Kalau akidah hanya sekedar pengakuan, dia nggak cukup. Maka dia harus sampai kepada akidah sebagai sebuah pengakuan dan ada konsekuensi dari pengakuan tersebut. Apa konsekuensinya? Harus hidup berdasarkan Al-Quran dan hadis. Seluruhnya. Nah, karena harus dapat itu gitu. Nggak cukup hanya sekedar aku Islam, Tuhanku Allah. Nggak cukup hanya di situ. Harus sampai kepada amal perbuatannya. Nah, ini yang kita latih anak-anak kita gitu. Mereka kenal syariat, mereka juga melaksanakan syariat itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itulah yang membuat mesin hati pengaman itu bagus. Kalau hanya sekedar belajar, tahu tapi nggak diamalkan, mesin hati pengaman itu nggak akan bagus, malah cenderung bisa jadi rusak gitu. Bahkan ketika dia hanya sekedar tahu banyak tapi dia tidak diamalkan, itu mesin hati eksistensi nanti akan melonjak menjadi orang yang sok tahu terus gitu. Aku yang paling tahu gitu. Aku yang paling masuk surga, kalian enggak gitu. Jadi anak-anak kayak gitu. Nggak bisa mendengar masukan dari luar gitu ya. Gitu. Pokoknya dia sudah pede. Dia paling benar gitu. Berarti kan kita udah bahas nih dari segi eksistensi, mesin hati eksistensi. Udah bahas juga mesin hati kasih sayang. Terakhir mesin hati penghambaran. Sekarang closing statementnya nih. Closing statementnya nilai yang bisa diambil ya dari semuanya. Jadi benar-benar untuk agar anak kita itu bisa kita lepas ya ke dunia luar, apakah itu pas sekolah, pas kuliah, segala macam. Ketiga mesin hati itu benar-benar harus sudah dalam posisi yang kuat dengan cara yang benar. Baru di sana terbentuk benteng hati anak itu, mereka kuat menghadapi dunia dengan berbagai problematikanya, dengan berbagai kemaksiatan yang ada di sana, berbagai godaannya. Di sana mereka akan sanggup menjalani kehidupan ini. Plus nanti lagi mereka juga berjuang agar kondisi ini bisa segera berubah gitu. Sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang tua harus punya peran di sana untuk membangun benteng hati anak ini. Kita kuatkan eksistensinya, kita penuhi kasih sayangnya, dan kita tancapkan penghambaannya dengan kuat. Masya Allah. Oke, sekian bahasan untuk hari ini. Buat teman-teman yang istilahnya menyimak, mutar video di YouTube itu, boleh juga kalau misalnya punya pertanyaan tinggal nulis di komen ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oh iya, di bawah sudah ada link PDF kita tentang 9 tips menguatkan anak untuk menghadapi zaman yang kacau balau ini. Ya, salah satunya benteng untuk menghadapi kejadian-kejadian yang baru saja terjadi yang baru kita bahas ini ya. Jadi ya boleh untuk diklik, ya teman-teman yang kepo gitu ya, pengen istilahnya upgrade ilmunya, bisa mengklik link tersebut gitu. Cukup? Tetap silakan. Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa menutup diri subhanallah. Jika sudah la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.